Bab 1421 memasuki panggung Tianxuan. Guzu Jiaoshu sudah mati. Dia langsung disedot hingga kering oleh Sui Cheng. Saat itu ekspresi Sang Ji berubah drastis. Meskipun dia tahu bahwa Sui Cheng sangat kuat, Sang Ji tidak pernah menyangka bahwa Sui Cheng begitu kuat dan bisa membunuh Guzu Jiaoshu hanya dalam sekejap mata. Jangankan Sang Ji, kepala keluarga lainnya juga mundur. Kali ini mereka akhirnya menemui masalah. Saat itu, orang-orang ini bekerja sama untuk memusnahkan keluarga hantu Zhu. Sekarang, keturunan keluarga Zhu datang untuk membalas dendam. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Sui Cheng akan membuat orang-orang ini membayar harganya. Sang Ji melirik yang lain dan berkata, "Jangan takut, semuanya, ikuti pengaturan dari kami dan aktifkan formasi, cepat." Wus! Beberapa orang melompat. Ketika Sui Cheng melihat orang-orang ini mencoba melarikan diri, dia juga mengejar mereka. Begitu Sang Ji dan yang lainnya tiba di aula, Sui Cheng sudah mengejar mereka. "Kalau mau kabur, jangan bermimpi." Bang! Sui Cheng meraih kepala-kepala keluarga dengan tangan kanannya dan mulai menyerap energi kepala keluarga. "Selamatkan aku!" teriak kepala keluarga. Pada saat ini, Sang Ji dan yang lainnya tidak peduli dengan pemimpin keluarga, mereka mengambil posisi masing-masing dan mengaktifkan lingkaran sihir yang telah diatur. Untuk sesaat, Sui Cheng langsung terjebak dalam lingkaran sihir. Sang Ji muncul. "Ini adalah lingkaran sihir yang disiapkan khusus untukmu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, begitu kamu memasuki lingkaran sihir ini, kamu tidak akan pernah bisa hidup." Sang Ji berkata dengan bangga, "Konferensi Kimen." "Haha, Kimen bodoh itu." Orang-orang di sekte berpikir bahwa saya benar-benar akan mengadakan semacam konferensi. Ketika mereka melangkah ke Gunung Longhu, mereka telah menjadi bagian dari formasi ini, dan energi sejati mereka akan diserap untuk mendukung formasi. Saya berevolusi dari formasi Qianlong. Formasi Qianlong hanya mencuri keberuntungan orang. Hampir sama. Tetapi formasi ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Sui Cheng mendengar kata-kata Sang Ji. Dia berkata sambil mencibir, "Tidakkah kamu berpikir kamu bisa membunuhku hanya dengan mengandalkan ini, kan? Aku akan mencari tahu apakah aku bisa membunuhmu," kata Sang Ji. Saat Sang Ji selesai berbicara, aura besar tiba-tiba menghantam Sui Cheng. Sui Cheng berdiri di sana. Dia tidak menghindarinya, tetapi mengulurkan tangannya dan menamparkan aura itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Nafas ini bertabrakan dengan telapak tangan Sui Cheng. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya terhempas oleh gelombang kejut yang sangat besar. Bangunan di aula menghilang dalam sekejap, meninggalkan Sang Ji dan kepala keluarga berdiri di berbagai posisi lingkaran sihir untuk menyerang Sui Cheng. "Paman." Sui Yi melihat Sui Cheng dikelilingi oleh orang-orang seperti Sang Ji. Dia sedikit khawatir dan ingin melangkah maju. Tapi Chen yang mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sui Yi, "Jangan bergerak. Saya ingin membantu," kata Sui Yi. Chen yang memandang Sui Cheng dan berkata, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa pamanmu telah berubah sekarang?" "Berubah?" Begitu Sui Yi mendengar kata-kata Chen Yang, dia melihat ke arah Sui Cheng. Pada saat itu, Sui Yi telah menemukan masalahnya. Sui Cheng memang telah berubah. Dia melihat tubuh Sui Cheng dikelilingi oleh selubung energi hitam. Sekarang Sui Cheng menjadi sangat aneh, dia sama sekali bukan paman yang dikenal Sui Yi. Saat ini, Sui Cheng tertawa terbahak-bahak. "Dengan kekuatan kecil ini, bahkan jika kamu ingin membunuhku, semua orang di sini akan mati." Boom! Sui Cheng tiba-tiba menjadi ganas. Energi iblis yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Sui Cheng seharusnya sudah mati, tetapi karena kebenciannya yang mendalam, dia menarik energi iblis yang nyata. Roh jahat ini menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan terobsesi dengan balas dendam. Kebencian, pembantaian, inilah sumber kekuatan iblis dan akan membuat Sui Cheng semakin kuat. Sekarang, dia menggunakan ini untuk membuat dirinya lebih kuat. Ada awan gelap di langit. Guntur terus berlanjut.
Untuk sesaat, siang terasa seperti malam. Zhu Yicheng berdiri di tengah lingkaran sihir-sihir yang dibuat oleh Sang Ji dan yang lainnya berkumpul di sini dengan bantuan Qi dari Qimen yang datang ke Gunung Longhu, ingin membunuh Zhu Yicheng. Tapi dia tidak menyangka lingkaran sihir ini akan menjadi sumber penyerapan energi iblis oleh Zhu Yicheng. Dalam lingkup lingkaran sihir ini, pembantaian, pertumpahan darah, kebencian, ketakutan, DLL semuanya akan menghasilkan peningkatan energi iblis. Dengan kata lain, seluruh Gunung Longhu adalah zona kematian, dan Zhu Yicheng menginginkan hasil ini. Semua ini ada dalam rencana Zhu Yicheng. Zhu Yicheng ingin menggunakan formasi Sang Ji dan lainnya untuk mencapai tujuannya sendiri. Bodoh, ini yang kuinginkan. Mata Zhu Yicheng menatap Sang Ji, energi iblis, ini telah menjadi energi iblisku. Boom! Zhu Yicheng tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Sang Ji serta yang lainnya terlempar. Energi iblis dilepaskan dari Zhu Yicheng dan menelan sepenuhnya Sang Ji dan yang lainnya. Saat ini, Zhu Yicheng memandang Zhu Yi. Aku bukan pamanmu Zhu Yicheng. Dia sudah lama ditelan olehku. Kalau kamu benci aku, kebencianmu akan menjadi energi iblisku. Fiu. Zhu Yicheng mengambil tindakan. Energi iblisnya menuju ke arah Zhu Yi. Saat ini, tempat ini telah ditelan oleh energi iblis. Suara mendesing. Sebuah anak panah terbang langsung menuju Zhu Yicheng. Zhu Yicheng hendak mengambil tindakan terhadap Zhu Yi, ketika tiba-tiba sebuah anak panah tajam melayang. Pada saat itu, Zhu Yicheng langsung menahan anak panah tersebut dengan sekuat tenaga. Anak panah ini bukanlah anak panah biasa, melainkan anak panah yang ditembakkan dari busur pembunuh dewa. Tepat ketika Zhu Yicheng menahan anak panah yang ditembakkan oleh busur pembunuh dewa, Chen yang mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhu Yi dan berkata, "Ayo pergi." Fiu. Chen yang melompat bersama Zhu Yi dan segera pergi. Zhu Yicheng tidak mengejar. Senjata ajaib. Zhu Yicheng mengenalinya sebagai senjata ajaib, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Aku bahkan tidak menyadari bahwa dia membawa senjata ajaib. Bagus sekali, aku ingin melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Petik 2. Tiba-tiba, ketika Zhu Yicheng sedang melihat ke arah pelarian Chen Yang, Bai Wushuang memegang pistol di tangannya dan menembak Zhu Yicheng terus-menerus. Bang, bang, bang. Peluru itu mengenai tubuh Zhu Yicheng. Zhu Yicheng berbalik dan melihat Bai Wushuang. Masih ada orang yang hidup. Senyuman menghina muncul di sudut mulut Zhu Yicheng. Senjata ini tidak bisa menyakitiku. Ah! Bai Wushuang melihat Zhu Yicheng baik-baik saja. Pada saat itu, dia berteriak dan ingin melarikan diri. Tapi Zhu Yicheng mengulurkan tangannya, dan semburan energi iblis tiba-tiba menyerang Bai Wushuang, langsung menelan Bai Wushuang. Setelah itu, tubuh Bai Wushuang jatuh ke tanah. Ada mayat di sini. Zhu Yicheng berdiri di antara mayat-mayat itu dan mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang hidup. Dia datang ke tubuh Sang Ji. Sang Ji tidak dapat mempercayainya sampai kematiannya. Dia memanggil semua orang dari Qimen. Niat awalnya adalah untuk berurusan dengan Zhu Yicheng, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membantu Zhu Yicheng mencapai tujuannya. Zhu Yicheng menggunakan formasi ini untuk mengubah Gunung Longhu menjadi tempat pembantaian baginya, dan energi iblis terus dihasilkan. Di Gunung Longhu, Zhu Yicheng tidak terkalahkan. Sekarang, hanya Chen yang tersisa di mata Zhu Yicheng. Baru saja, ketika Chen yang mengeluarkan busur pembunuh dewa, Zhu Yicheng telah menyadari bahwa itu adalah senjata ajaib. Tidak mungkin dia melepaskan Chen Yang, jadi dia melompat dan mengejar Chen Yang. Chen Yang menyeret Zhu Yi pergi. Tuan muda, saya akan menghentikannya. Zhu Yi kini telah memastikan bahwa Zhu Yicheng bukanlah paman kandungnya. Paman kandungnya telah meninggal. Ayo tinggalkan Gunung Longhu, Chen yang berkata, di Gunung Longhu, Zhu Yicheng ini tidak terkalahkan. Lingkaran sihir yang diciptakan oleh para idiot di Sang Ji banyak membantunya, memungkinkan dia berada di seluruh pegunungan Longhu, energi iblis. Sang Ji dan orang-orang itu pantas mati.
Zhu Yi mendengar kata-kata Chen Yang dan berkata, "Tuan muda, saya minta maaf jika saya tidak datang, Anda juga tidak datang. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Chen Yang berkata, "Sekarang, kita harus pergi secepat mungkin. Saya khawatir ini tidak akan mudah untuk pergi." Tiba-tiba, Suewu muncul. Suewu berhenti tepat di depan Chen Yang. "Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari iblis itu?" Chen Yang memandang Suewu, "Lalu apa maksudmu?" "Tentu saja kita harus melawannya." Suewu berkata, "Itu hanya sentuhan energi iblis, dan itu bukannya kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan lupa, aku juga iblis. Jika kita berdua bergabung, kamu." Petik 2. Tidak. Sebelum Suewu menyelesaikan kalimatnya, Zhu Yi sudah menyela Suewu, "Kamu punya niat buruk. Yi, jangan katakan apapun, dengarkan dia." Chen Yang memandang Suewu, "Bisakah kamu benar-benar membunuh iblis itu?" Petik 2. "Tentu saja." Suewu berkata, "Jika kamu percaya padaku." "Baik." Chen Yang menjadi tenang dan berkata langsung, "Ayo." "Tuan muda." Zhu Yi masih ingin menghentikannya, tetapi Chen Yang sudah mengambil keputusan. Saat ini, energi iblis Suewu langsung dimiliki oleh Chen Yang. Setelah kedua jiwa bergabung, ketika Chen Yang membuka matanya lagi, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ada juga lapisan energi iblis yang meresap ke dalam tubuh. "Ini adalah tubuh Chen Yang." Suewu berkata, "Ternyata sangat kuat, ini telah menembus level Tianxuan. Haha, tubuh ini sangat cocok untukku, aku tidak menyangka aku bisa menggunakannya." "Kamu berbohong kepada Tuan Muda." Zhu Yi berteriak dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Suewu. Tangan Suewu tiba-tiba terulur, meraih leher Zhu Yi, dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu aku berbohong padanya? Dia melakukannya dengan sukarela dan tidak ada hubungannya denganku. Dia seharusnya tahu bahwa perkataan iblis tidak bisa dipercaya. Tapi dia memilih untuk mempercayai kata-kataku, sungguh bodoh sekali. Haha." Fiu. Dengan jentikan Suewu, Zhu Yi telah dibuang oleh Suewu. Suewu mengulurkan tangannya dan mulai menyerap energi iblis di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas, dan Zhu Yicheng sudah berada di depan Suewu. "Beraninya kamu mencuri energi iblisku." Tangan Zhu Yicheng menamparkan Suewu. Suewu melihat tangan Zhu Yicheng menamparkan dan dia mencibir, "Kamu tidak layak bertarung denganku." Fiu. Tanda seru. Suewu mengangkat tangannya, dan telapak tangan mereka bertabrakan. Pada saat itu, kekuatan besar menerobos Yun Xiao. Ada guntur di langit. Kekuatan kuat dari kedua orang ini bertabrakan, menyebabkan bencana. Awalnya, iblis dan dewa adalah spesies yang kuat di dunia, tetapi sekarang, kedua iblis itu bertarung satu sama lain. Ini memicu bencana besar. Guntur langsung jatuh. "Hancurkan dua orang ini." Boom, boom. Satu demi satu, guntur langit terus menyambar. Selama pemboman, Sueling muncul di belakang Chen Yang. Dia dipenuhi dengan cahaya. Sueling mengulurkan tangannya dan langsung menamparkan Chen Yang. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba masuk ke tubuh Chen Yang. Ledakan. Zhu Yicheng langsung terpesona oleh kekuatan dahsyat ini. Berdebar. Energi iblis di tubuh Zhu Yicheng benar-benar hancur. "Kenapa kamu muncul?" Suewu bertanya dengan cemas ketika dia melihat Sueling muncul. "Aku selalu berada di sana." Sueling berkata dengan tenang, "Dia berani membiarkanmu menindihnya hanya karena dia merasakan kehadiranku." Ketika Suewu mendengar kata-kata Sueling, dia langsung berkata, dengan kata lain, Kamu sengaja membiarkan aku menggunakan seluruh kekuatanku. Kamu menggunakan aku untuk menghadapi iblis." "Tidak." Sueling berkata dengan ringan, "Aku ingin membantunya menerobos ke tingkat Tianxuan. Pinjam ki iblismu menyebabkan kesengsaraan surgawi. Dalam hal ini, ketika dia menembus tingkat Tianxuan lagi, kesengsaraan surgawi yang disebabkan olehnya akan imbangi. Dengan kata lain, dia dapat dengan mudah memasuki tingkat Tianxuan. Suewu, kamu tidak ada gunanya sekarang." Petik 2.
Boom! Petik 2. Petir lain jatuh. Saat ini Chen Yang menembus level Tianxuan. Saat guntur menimpa Chen Yang, energi iblis di Chen Yang diserap oleh manik dewa spiritual. Mutiara dewa spiritual adalah harta paling berharga di langit dan bumi. Setelah kekuatan Chen Yang mencapai tingkat Tianxuan, bahkan energi iblis pun dapat dimurnikan. Bagaimana ini mungkin? Sue Wu tidak mempercayainya. Manik-manik spiritual Chen Yang sebenarnya dapat memurnikan roh jahat. Baru pada saat inilah Chen Yang berkata, Sue Wu, mutiara spiritual adalah harta paling berharga di dunia dan dapat memurnikan segala sesuatu di dunia. Kamu tidak mengetahuinya sampai sekarang. Belum terlambat untuk kamu tahu sekarang. Chen Yang, sejak awal tahu bahwa kamu ingin mengambil alih tubuhnya. Tanya Sue Wu. Ya, kata Chen Yang. Apakah kamu tahu kalau Sue Ling ada di dekatmu? Sue Wu terus bertanya. Saya bisa merasakannya. Chen Yang berkata, bagaimanapun, saya telah bersamanya begitu lama, dan saya dapat merasakan kehadirannya. Saya akan menerobos, tetapi saya masih sedikit kekurangan. Kalau begitu, kenapa tidak menerobos saat ini? Bagaimanapun, jika kalian berdua iblis memulai pertarungan, itu pasti akan memicu kesengsaraan surgawi. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menembus level Tianxuan dan bahkan langsung bertahan kesengsaraan surgawi. Blood Dance, aku bisa melakukannya sekarang. Aku harus berterima kasih atas semua ini. Kamu berbohong padaku, kata Sue Wu. Kami berdua hanya berbohong satu sama lain. Chen Yang berkata, energi iblismu telah diserap oleh manik dewa spiritual. Mulai sekarang, kamu dapat tetap berada di dalam manik dewa spiritual, sampai energi iblis itu hilang, sepenuhnya dimurnikan. Petik 2. Aku tidak. Sue Wu masih ingin berjuang, tapi sudah terlambat. Dia tersedot ke dalam manik dewa spiritual. Saat ini, guntur terus turun. Tapi Sue Ling mengulurkan tangannya dan memeluk Chen Yang. Chen Yang juga mengulurkan tangannya dan memeluk Sue Ling. Keduanya menjadi satu dan menjadi satu kesatuan. Sue Ling berkata bahwa dia akan membantu Chen Yang selamat dari bencana tersebut, dan sekarang hal itu telah menjadi kenyataan. Di kaki Gunung Longhu, mata Suge Tianli memandang ke arah Gunung Longhu. Dia melihat guntur jatuh dari langit. Seseorang telah menembus level Tianxuan. Suge Tianli berkata perlahan. Apa? Tingkat Tianxuan. Ketika Suge Jing mendengar kata-kata Suge Tianli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. Kakek, apakah ini benar-benar tingkat Tianxuan? Sejak saya lahir hingga sekarang, saya belum pernah mendengarnya siapapun yang bisa menerobosnya. Apakah itu level Tianxuan? Ya, saya juga belum pernah mendengarnya. Suge Xuan juga berkata, Wang Souxin telah masuk level Tianxuan. Suge Tianli berkata, dikatakan bahwa hanya ada satu level Tianxuan. Begitu seseorang menembus level Tianxuan, mereka pasti akan melawan Wang Souxin.